Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mutiana, NIM 206500087 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu microcontroller, struktur microcontroller, kelebihan dan kekurangan dari microcontroller. Baik, langsung saja pada pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor CPU, memori atau RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Kemudian dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Kemudian selanjutnya, penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain lain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Kemudian struktur dari mikrokontroler yaitu yang pertama CPU. CPU adalah otak dari mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya atau dekode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi dari CPU ini adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kemudian kedua yaitu memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Ketiga yaitu port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Keempat yaitu port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lainnya seperti port paralel. Kemudian kelima, pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengaturan waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi mengatur waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler.
Operasi utama yang digunakan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Kemudian selanjutnya yang keenam, analog to digital converter atau mengonversi analog ke digital atau ADC. Konversi ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dari konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Kemudian selanjutnya digital to analog converter atau kebalikan dari analog to digital converter. Digital analog converter atau biasa disebut juga sebagai pengonversi digital ke analog atau DAC. DAC ini melakukan operasi pengembalian konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Kemudian yang kesembilan yaitu blok fungsi khusus atau special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Kemudian keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan dari mikrokontroler yaitu pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh penggunaan untuk melakukan berbagai fungsi. Kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Kemudian yang keenam, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi itu sangat rendah. Kemudian selanjutnya kekurangan dari mikrokontroler, yaitu yang pertama, mikrokontroler ini memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kemudian mikrokontroler ini hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, dan yang terakhir tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, kalau penjelasan kurang dipahami,